Oke, malam ya siang ini saya akan sharing analisa XAUUSD untuk tanggal 24 Oktober sampai tanggal 29 Oktober 2022. Seperti biasa, pekerjaan traders adalah membuat area SNR, SND. Ya teman-teman, setelah kita membuat support SND, support resistance, supply and demand, kita mulai menganalisa mingguan dulu ya, karena ini yang tutup minggu. Apa yang terjadi di hari minggu kemarin, kita akan berbesar di sini terjadi ini kurang besar ya. Oke, di sini Anda lihat ya, di sini ada sudah turun, terus kemudian dia ternyata ditarik, akhirnya tidak berhasil menembus support weekly. Ini yang warna coklat ini weekly, yang warna putih ini support monthly. Yang kotak-kotak ini adalah supply and demand. Jadi di sini ceritanya bahwa candle weekly tidak berhasil menembus supportnya dan tidak berhasil menembus resistennya yang diambil dari sini. Ke atas juga tidak berhasil menembus, belum, di bawah juga belum. Jadi apa yang terjadi di weekly, Anda perhatikan ya, di garis yang coklat ini di 1659,5 sama 1638,9. Ini Anda perhatikan, ini jadikan acuan, batasi dulu dan itu penting. Kemudian kita coba ke time frame daily, apa yang terjadi di time frame daily. Oke, teman-teman bisa lihat di time frame daily ada candle kuat bullish, bahkan memakan candle 2 candle ini. Jadi intinya memang keinginan untuk naik itu sangat besar minggu kemarin. Nah, apakah besok minggu depan ini akan terjadi kelanjutan penaikan? Ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan tidak. Jadi perlu diperhatikan. Syaratnya untuk melakukan kelanjutan kenaikan, dia harus tembus area support weekly, kemudian ini ada supply, baru dia kena ke support monthly. Terus dia harus nembus ini, tembus ini, baru dia. Jadi kita pelan-pelan, setiap penembusan ini sekitar 5-10 pip. Jadi Anda tetap bisa untung baik kecil, TP gitu bisa. Itu yang terjadi. Cuman Anda harus ingat ya, kebiasaan XAU itu adalah ketika dia terjadi candle bullish ini, dia pasti akan melakukan retest dulu. Retestnya ke arah, bisa ke arah 50%, bisa ke arah 60%, 61,8, atau ke arah 70% nya di bawahnya. Jadi itu yang jadi patokannya. Ketika dia tembus ke sini, bisa jadi dia kemudian tarik ke atas, kemudian dia baru tembus ke sini, area weekly-nya ini ditembus dulu. Besok dia akan turun lagi dikit untuk ke arah monthly-nya, seperti itu. Intinya untuk time frame monthly daily, untuk time frame daily ini yang terjadi adalah dia akan, analisa saya ya, dia akan turun dulu. Turunnya bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Intinya begitu. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau tembus ya berarti dia mau ke sini, tembus lagi dia akan ke sini, tembus lagi dia akan ke sini, dan akhirnya tidak terjadi kenaikan, malah dia akan turun. Itu bisa juga terjadi. Jadi Anda perhatikan di setiap area-area ini, nanti Anda akan lebih jelas ketika di time frame yang lebih kecil. Intinya dia akan turun. Sementara ini saya akan sampai sini dulu. Intinya analisa berdasarkan daily itu dia akan turun dulu, retrace, kemudian membentuk ekor, naik lagi. Itu analisa di daily. Sekarang kita coba nih di area di time frame
A4 itu akan lebih detail lagi. Seperti ini template A4. Nah, Anda bisa lihat di sini ada, Anda perhatikan ya, tolong ya, ini sangat penting. Ini ada puncak lembah, ini juga ada puncak lembah, jadi sebenarnya dia sudah mau turun, kemudian dilawan. Kalau memang dia mau naik tinggi, dia harus melawan ini juga nih. Ini harus ditembus, ini tembus, ini tembus, seperti itu, hanya dia naik. Itu yang harus dilakukan jika dia memang mau naik. Nah, perhatikan di sini ada di time frame 4 terlihat bahwa ada bullish engulfing, kemudian ada candle bullish lagi besar, membesar, dan terakhir adalah candlenya mengecil. Ini tandanya buyer sudah berkurang kekuatannya. Bisa jadi seperti yang di time frame daily bahwa dia akan turun dulu untuk naik, seperti itu. Jadi bisa terjadi seperti itu. Untuk yang di time frame H1 akan lebih jelas lagi nanti. Ini di sini Anda bisa lihat. Nah, di time frame H1 ini putus-putus ini tanda-tandanya sudah membentuk resisten supply and demand di sini. Di sini supply and demandnya bisa saya, kalau misalnya itu ya segini, itu yang benar itu ya and demand, tapi saya nggak mau ngambil ini, sudah saya di sini aja, udah cukup. Nah, ketika tenaga untuk naik sudah berkurang, biasanya dia tetap akan melakukan turun, dilawan, terus nanti dia naik. Jadi daily sesuai. Nah, tapi kalau melihat dari struktur market dan pola market, Anda bisa perhatikan di sini ada pola. Anda mungkin belum tahu ya ini polanya apa. Ini ada pola Kishimoto, di mana ada lower low, dan di sini ada lower low, kemudian di sini ada higher low, di sini ada higher high. Jadi di sini ada bentukan seperti ini, dan kemungkinan yang terjadi adalah bisa jadi berdasarkan struktur market ya. Struktur market itu yang terjadi adalah ini turun. Nah, jadi sesuai. Kalau ini menurut pola Kishimoto, dia akan turun. Kalau ini menurut pola Kishimoto, dia akan turun. Dan ini juga turun. Analisa D1, analisa H4, analisa H1, ini udah menandakan penurunan. Jadi kita tinggal menunggu aja di sini pola pembentukan penurunan. Misalnya ada bearish engulfing, Anda bisa ambil sell. Jadi bearish engulfing, Anda bisa ambil sell. Tapi kalau tidak terjadi, jangan ambil sell ya. Dan pastikan Anda punya SL-nya di mana? Di SL-nya di atasnya ini. Kalau terjadi bearish engulfing, Anda ambil sell, dan TP-nya di mana? Anda bisa open posisi. Anda bisa open posisi dengan TP di sini misalnya, atau mungkin di sini, atau mungkin di sini. Itu yang perlu Anda pahami, bahwa candle ini tidak mengharuskan dia akan selalu naik walaupun candle tadi kuat banget. Di sini Anda perhatikan, di sini ada head and shoulder kebalik. Jika ini terjadi, ini ada bahu kanan menghadap ke bawah, ini akan bisa juga terjadi seperti itu, seperti ini. Nah, ini kan sama, terus dia naik, sama, ini juga dia naik, ini juga ini. Bisa jadi ini akan naik, membentuk bahu dan bahu, ini headnya. Atau mungkin bisa jadi yang nanti malah seperti ini teman-teman, jadi dia malah akan ke sini, turun lebih jauh lagi dan sini. Kishimoto, kalau Kishimoto beneran, dia akan turunnya sampai sini.
untuk menggapai bahu yang ini, bukan bahu yang ini tapi bahu yang ini untuk kesini. Ini kalau pola Quasimodo benar-benar terjadi ya, pola Quasimodo terjadi dia akan kesini. Jadi makanya saya sarankan, jadi teman-teman perhatikan di setiap area supply and demand ini. Jika terjadi pembentukan pola-pola pattern bullish engulfing, bullish turun, Anda bisa ambil sell, TP nya sini. Jika terjadi terjadi bearish engulfing ya, terjadi bearish engulfing, dia akan turun ke sini. Dan jika bearish engulfingnya itu di time frame H1, ada kemungkinan dia akan jauh, misalnya di sini H1 dia akan turun lagi dan mungkin bisa sampai sini, tapi itu harus dipantau ya. Misalnya Anda mau hold, pantau. Tidak terjadi bullish engulfing, biarin saja, itu berarti dia masih mau ke sini. Nah mungkin di sini nanti ada candle pola penarikan ke atas untuk menggapai pola Quasimodo ini, baru dia akan naik lagi menjemput yang ini. Jadi dia akan naik ke sini, menyamakan, nah naik ke atas lagi ke sini. Jadi seperti itu. Nah apabila Anda ambil sell, yakin Anda bisa open sell di sini ya, monggo silahkan. Sekali lagi saya tidak menjamin untuk ini benar, tapi ini adalah masukan yang bisa mungkin Anda pelajari untuk jadikan gambaran trading besok 1 minggu ke depan. Oke, terima kasih. Salam profit konsisten.